Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada beliau, memberikan usia yang panjang yang penuh berkah, dilancarkan rizkinya, dilancarkan apa malih? Jodohnya. Masya Allah. Boten diamini, Pak. Amin. Nah, gitu. Semanten ugi para bapak ibu yang ada di sini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan untuk kita keberkahan bagi kita semuanya. Nyuwun pangapunten bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di luar masjid, suaranya jelas napa mboten? Kalah kali Jawa. Suara saya ketutup hujan ndak? Bagus ya, terdengar dengan baik. Alhamdulillah. Ojo sampai salah tompo. Engko ngomong A dikirone B, ngomong haram dikirone halal gara-gara ketabrak udan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang memberikan kita banyak sekali nikmat. Jenengan diparingi sehat, diparingi waktu luang, dan puncaknya adalah nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena manusia kalau tanpa hidayah ngelakoni sakarepe dhewe, sehingga dengan hidayah dari Allah gelem salat, gelem ngaji, gelem ngelakoni ibadah, gelem berbuat taat, termasuk siap ngrungokno pengajian sing kira-kira rada pahit isine. Jenengan duduk di sini untuk membahas sesuatu yang barangkali dulu belum selesai kita bahas. Kita akan membahas sesuatu yang barangkali dulu masih tanda tanya. Insya Allah semoga malam ini bisa kita tambah penjelasannya. Sampun siap Bapak Ibu? Pun siap dereng? Ya, saya sampaikan mukaddimah ini karena kemarin ada rasan-rasan. Iki Karangasem kok ngundang kiai isine mau ngraoleh kabeh. Ra oleh ngene, ra oleh ngene, ra oleh ngene nggih. Makanya saya kasih pengantar dulu, kalau jenengan sudah siap mendengarkan, barangkali nanti ada sesuatu yang rasane rodok pahit, insya Allah sanggup nompo. Sebab kita sudah menjadi hamba yang beriman, yang siap dengan seluruh hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai muqaddimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wonten setunggalipun hadis riwayat Bukhari, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil katsir asabat ardan." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku sampaikan kepada umat manusia niku kados dene udan deres yang turun di permukaan bumi. Sekarang bisa kita lihat, sing jengene Siti niku saged subur ketika diapakan jamaah? Ketika sering dikasih hujan, sehingga dia bisa ditanami dengan aneka tanaman yang menghasilkan banyak manfaat karena dia subur.
Semanten ugi atine wong mukmin. Manahe tiyang mukmin kalau dia sering dipakai untuk mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, mendengarkan tausiah, dudu gojekan, dudu guyon, tapi kajian isinya Al-Quran dan Sunnah, insya Allah hati ini akan menjadi hati yang subur. Nek hati niku subur, yang muncul di permukaan kebaikan. Makanya terlihat beda jauh antarane wong sing ngerti agama karo wong sing ra tau nyekel agama. Beda jauh antara orang yang sering mendengarkan tausiah Al-Quran dan Sunnah dengan orang yang sama sekali tidak pernah membayangkan tentang itu. Sehingga sing biasane nggih rada kasar karo bojone, rada wani karo sing lanang, disebabkan karena pengajian lama-lama itu akan berubah. Lama-lama akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih santun, lebih sayang sama istrinya, lebih hormat kepada suaminya. Sing biasanya cetil medit kumet dadi rada lumo. Itu karena pengaruh apa? Pengajian. Sebaliknya, ketika sebuah tanah itu tidak pernah kena air, ratau diudani, maka akan menjadi tanah yang keras, gersang, sehingga tidak bisa menghasilkan manfaat. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh teng mriki kathah nggih. Nate pirsa pripun kanan tanah yang ada di Madinah dan Mekah. Kalau di Madinah mungkin masih subur. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kanan kirinya napa niku, Pak? Nggih. Bukit-bukit padas. Itu Pak dipacul mboten saged. Isine watu, ditanduri napa mawon mati, wong ora ana udan. Di sana hujan mungkin ya sekian bulan sekali, sehingga jarang sekali ada hujan di daerah itu. Karena jarang ada hujan, maka tanah itu menjadi tanah yang keras dan tidak bisa menghasilkan manfaat. Demikian pula hati manusia. Hati manusia itu kalau tidak pernah dipakai untuk mendengarkan tausiah, tidak pernah dipakai untuk mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, maka akan semakin mengeras. Ketika keras, ngrungokno pengajian sing rodok menika nggih, kok pahit kaya ngene rasane, kok apa-apa ora entuk. Nah, itu biasanya terus berontak. Ndak mau terima. Makanya bersyukur kita masih mau belajar. Bapak Ibu bisa lihat suasana hujan di luar, seperti itulah gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW, hubungan antara ilmu dengan manah dengan hati manusia. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang masalah qanaah. Niki duka nggih, tema kajian malam hari ini sama persis seperti tema kajian di Blimbing tadi pagi. Sing niru sinten, Pak? Ciran niru Blimbing napa Blimbing niru Ciran? Tiang Blimbing sinten? Nah, ini Blimbing tanggung jawab. Jadi ini kalau mungkin saya sampaikan seperti ada pengulangan. Mungkin ada sebagian jamaah yang sudah ikut kajian di Blimbing, malam ini ikut lagi. Jadi ini rada ada pengulangan. Tapi insya Allah tidak masalah, karena yang namanya ilmu diulang-ulang akan semakin melekat. Napa niku qanaah? Qanaah niku napa, Mas? Tangga kula, Pak, niku, Pak. Bik qanaah. Qanaah adalah merasa puas dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya, terutama dalam urusan dunia. Dan kita disyariatkan untuk qanaah. Nek jare wong Jawa nrimo ing pandum, didumi mbuh saidik mbuh akeh ditampa ingkang sae. Jenengan sedaya pun didumi snack sampun nggih ditampa mboten? Nah, nrimo ing pandum niku bagian dari qanaah. Contoh ning masjid nggih, pun sakniki disimpen riyen senake nggih, fokus ngaji. Engko nek ngantuk baru boleh diminum. Saya lanjutkan. Manusia itu kalau qanaah, tanda bahagia. Kenapa?
Karena dia ketika merasa bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia merasa tidak butuh apapun yang ada di tangan orang lain. Sehingga orang lire, orang dongak-dangak mendur, dia merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Makanya ngendikane Imam Syafi'i dalam syair beliau yang dikenal oleh para ulama dengan Diwanus Syafi'i. Imam Syafi'i enggak ada kumpulan syair yang disebut dengan Diwan Imam Asy-Syafi'i. Piyambake nate ngendika, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Nek awakmu duwe manah, duwe ati sing qanaah, mongko awakmu karo raja iku padha. Maksudnya gimana, Pak? Sing jenenge raja, Pak. Raja niku mesti nggadah fasilitas hidup yang serba lengkap. Nggih. Omah ya gagah gede, tempat tidurnya empuk, makanan banyak, aneka fasilitas ada. Tumon mboten Pak raja sing kere, Pak. Raja pundi, Pak? Hah? Raja Ciran. Raja kaya. Sing jenenge raja, dia pasti punya kekuasaan, punya banyak fasilitas, semuanya serba lengkap sehingga tidak ada yang kurang. Maka seorang raja nggak mungkin dia itu punya rasa iri kepada rakyat, itu nggak mungkin. Karena yang namanya raja kan pasti dia jauh lebih mewah hidupnya dibandingkan rakyat. Nek ana rakyate sugih, raja ya ora iri. Wong kok ya aku iso njaluk pajak dari rakyat ini. Sehingga dia akan selalu merasa puas dengan apapun yang dia miliki, itu raja. Kata Imam Syafi'i, lah terus sing kados ndewek-ndewek niki, menungsa sing boten gadah status sosial, yang tidak punya posisi dan jabatan, apa bisa seperti mereka? Beliau mengatakan kuncinya satu, nek panjenengan gadah ati sing qanaah padha karo raja. Idza ma kunta dza qalbin qanu, kalau kamu punya hati sing qanaah, maka kamu dengan raja dunia sama saja. Karena dalam pikirannya kita sama, tidak merasa iri, tidak punya keinginan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Wong Allah sudah ngasih saya kok. Allah sudah mencukupi kebutuhan saya. Arab butuh apa mana wong kok Allah sudah ngasih kita ke semuanya. Sehingga orang yang qanaah itu tidak punya perasaan iri, dengki, kepengin duwe apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu Masya Allah kunci bahagia hidup dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai kunci bahagia hidup di akhirat. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, penduduk surga itu bertingkat-tingkat derajatnya. Nabi SAW pernah bersabda, innal lil jannati mi'atu darajat, swarga niku wonten 100 derajat. Ma baina kulli darajataini kama bainal ardi was sama. Jarak antarane derajat satu dengan derajat atasnya niku kados dene langit dan bumi. Jenengan nek peteng kados ngeten niki nggih, nek boten mendung nyawang langit Pak, yang terlihat apa Pak? Yang terlihat apa? Bintang. Nabi SAW menggambarkan seperti itu. Antara penduduk surga di derajat satu dengan derajat atasnya itu seperti kita melihat bintang yang ada di langit waktu malam. Mengketok kelap-kelip. Artinya apa? Sangat tinggi derajatnya. Lah kemudian yang jadi pertanyaan, apakah penduduk surga itu kira-kira saling iri atau bagaimana Pak? Sehingga mereka meskipun derajatnya tinggi, berarti kan nikmatnya beda. Terus iri, lo kok bidadari ini lebih oke, nikmati kok lebih enak,
Apakah sampai terjadi seperti itu? Allah Subhanahu wa taala tegaskan ini dalam Al-Qur'an. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Aku cabut dari penduduk surga itu segala bentuk permusuhan, dengki, kemudian enggak enak dengan orang lain, dicabut oleh Allah. Ikhwanan, sehingga mereka itu bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, dalam kebahagiaan mereka saling berhadap-hadapan. Jadi antara penduduk surga dengan penduduk yang lain niku Pak, mboten enten perasaan iri niku mboten enten. Sehingga yang berada di bawah dengan yang berada di atas ranon duwe iri Pak. Sampai dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, kata kunci kebahagiaan di surga itu adalah dicabutnya rasa iri di antara penduduk surga. Allah kasih mereka kenikmatan yang membuat mereka itu merasa puas 100%, sehingga tidak merasa butuh dengan apa yang dimiliki oleh yang lain. Walaula dzaka lan ghassa hayatuhum, andaikan bukan karena sifat ini dicabut oleh Allah, niscaya penduduk surga itu masih iri dan mereka nggak bisa merasakan kebahagiaan. Karena sing jengene wong niku nek selalu merasa butuh, berarti dia belum bisa bahagia dengan nikmat yang telah dia miliki. Masya Allah ya. Coba kita bayangkan, nek jenengan nggih diparingi nikmat oleh Allah, nggadah tonggo, nggadah konco, nggadah napa malih, nggadah lingkungan masyarakat, kabeh rano sing duwe sifat iri Pak. Kira-kira gimana Pak? Kira-kira ana Mbak, sepeda motor ilang Mbak, wedhus ilang ana mboten Mbak? Napa malih sapi, sandal ilang ora ana Pak. Wong ora duwe sifat iri. Sebab kenapa manusia melakukan tindakan kriminal sampai mengambil harta orang, kadang sampai sikut-sikutan, musuh-musuhan, sebabnya adalah napa niku Mbak? Iri. Sehingga dia nggak puas dengan apa yang sudah dia miliki. Akhirnya dia pingin apa yang dimiliki oleh orang lain. Akhirnya kalau ketemu sama orang yang nikmatnya lebih banyak, rasanya loro hati. Niki kula nggih krasa aneh ya. Ada orang ya, ketika melihat tonggone iku lho wis tuku kulkas anyar, gek bareng mlebokno kulkas. Nyawang kulkase anyar loro hati dia. Leres mboten Bu? Jenengan nggih ngoten niku? Mboten, alhamdulillah. Nek teng mriki mboten, wong jajane padha kabeh kok ya. Pengajian lilirian kok gelange anyar. Pinggire ngandani iku oleh utang. Lho kaya ngono. Kadang orang itu melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dia merasa iri. Makanya kadang nggih, nyuwun pangapunten. Ada kumpul-kumpul tapi justru ketika bubar malah loro hati. Contohnya apa Pak? Reuni sekolah. Niku hati-hati. Nek teng desa, teng kampung kadose boten sepiro ketinggal. Nek teng kutha Pak, Masya Allah seperti ini kelihatan. Reuni itu siapa yang pulang atau siapa yang datang bawa mobil, bawa motor, bawa sepatu anyar, arlojine apik, dilirik koncone, marakno iri. Sehingga mereka kadang berlomba-lomba untuk itu. Leres nggih? Sehingga kadang bubar reuni lara ati. Mbah bojone sing lara ati, mbah sing lanang sing lara ati. Itu sebab apa? Sifat iri. Makanya bahaya Pak, sifat iri niku bahaya banget. Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an di surat yang menyebutkan tentang pelindungan kepada orang yang punya sifat iri. Surat napa niku? Surat napa? Surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lindungilah kami ya Allah dari kejahatan wong sing hasad nalikane hasad. Wong nek hasad nalikane hasad, wah bulat-bulat niku atine. Lara atine jero. Nek ndelok wong sing luwih dhuwur nikmate, sehingga dia itu protes dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain.
Ketika masih di usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ini saingan antar sesama teman. Saingan tonggo, saingan konco. Makanya ini Rioyo kok mulai nggawa motor. Wah, bangga dia. Iki Rioyo mulai numpak bis. Rioyo mulai numpak sepur. Kalah pamor. Kadang orang itu saingan. Begitu usianya 60 ke atas, 70 ke atas, saingannya di anak. Wah, anakku isi suatu omah, anakku isi suatu omah, itu kok lemah, tuku iki. Itu saingan. Di masyarakat kita seperti itu. Sampai kapan? Wallahu alam. Dan itu yang membuat kita enggak bahagia. Makanya kalau jenengan termasuk salah satu di antara orang yang punya sifat iri, berarti kita termasuk di antara orang yang di mana Allah mengajarkan kepada kita minta perlindungan dari kejahatan orang ini, disebabkan karena kita punya sifat iri. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, mari kita obati setahap demi setahap sifat iri ini. Sifat iri inilah yang membuat kita menjadi orang yang tidak qanaah. Terus pripun Pak Ustadz caranya mengobati sifat iri? Yang pertama, yang perlu kita tanamkan pada diri kita agar kita bisa terhindarkan dari sifat iri. Yang pertama, jenengan nyuwun donga dumateng sing kuwasa, Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur hati kita niku sinten, Pak? Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman." Hati menungso ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqallibu kaifa yasha. Dia bisa membolak-balikkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Mongko ana wong sing awale apik iso berubah dadi elek dalam waktu sekejap. Sebaliknya ana wong elek bisa berubah jadi baik dalam waktu sekejap. Sehingga pertama yang perlu kita lakukan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih hati yang baik, hati yang bertakwa. Kula ulangi setunggalipun donga, muga-muga jenengan saged apal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Monggo didereke. Allahumma, diulangi lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha. Pun hafal? Insyaallah pun hafal ya. Coba Mas. Allahumma, Masya Allah, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, anta waliyuha wa maulaha. Pun hafal Pak? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nek kedawan hafalkan penggalan yang pertama dulu saja, ndak apa-apa. Nanti tahun depan kita hafalkan penggalan yang kedua. Nek diundang meleh nggih. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah ketakwaan bagi jiwaku. Jadi kita minta anugerah kepada Allah, dikasih hidayah. Muga-muga hatiku dadi hati sing bertakwa. Sebab wong niku nek atine apik kabeh melu apik. Nek atine awon sedaya nderek awon. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh." Ning jerone awak niki wonten segumpal daging, nek apik-apik kabeh, elek-elek kabeh. Ala wahya al-qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati niku kados dene raja.
Sementara anggota badan manusia niku pasukannya. Sehingga orang kadang lirak-lirik, nesu, marah dengan orang lain, melengos, nek disapa ora gelem, sebabnya apa? Atine. Atine niku Pak, nesu, atine iri dan seterusnya. Makanya kita minta kepada Allah, muga-muga ati awak kita niki diparingi ati sing apik, ati sing bertakwa. Sebab perbaikan itu kita awali dengan doa. Kados dene jenengan mendoakan anak, perbaikan untuk anak kita awali dengan doa. Kita doakan semoga ini jadi anak soleh. Doakan hati kita semoga jadi hati yang soleh. Jangan lupakan diri kita. Maka jenengan nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, donga kepada Allah, semoga hati saya jadi hati yang soleh. Ada sebuah cerita ya, seorang ulama kibar, ulama besar dari Saudi, beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Piyambake nalikane tawaf yang banyak dibaca niku cuman satu kalimat doa. Allahumma aslih li qalbi, Allahumma aslih li qalbi, Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah perbaikilah hatiku, ya Allah perbaikilah hatiku. Itu dibaca sepanjang tawaf. Karena kata kunci baiknya seorang hamba ada pada hatinya. Baik, ini yang pertama. Sing nomor loro, agar kita bisa menjadi hamba yang qanaah, tanamkan kepada diri kita bahwa rizki hamba yakin, aku ini yakin, nek rezekiku sudah ditetapkan oleh Allah, ora bakalan tambah, ora bakalan kurang. Maka itu membuat saya tenang, sehingga ketika saya cari, ya saya cari dengan cara yang lurus, ojo sampai menyimpang. Yang kedua, saya yakin rezekiku gak bakalan geser, sehingga gak mungkin ada orang yang akan mengambil jatah rezeki itu, gak mungkin. Karena Allah sudah tetapkan untuk milikku. Sehingga jamaah yang dimulakan Allah, gak ada istilah kowe iki nek miyang kok kurang iso engko dijiko tonggomu. Tidak ada istilah seperti itu. Karena semuanya telah digariskan jatah rizkinya, gak bakalan pindah kepada orang lain. Maka kalau melihat ada orang lain yang lebih sukses dalam ukuran dunia, itu nggak bakalan bisa pindah ke kamu gara-gara kamu hasad kepadanya, gara-gara kamu tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Sehingga percuma saja mong isane nambahi dosa tapi ra entuk manfaat, tidak dapat harta sama sekali. Dipahami insyaallah jamaah? Pun ngantuk dereng? Sampun? Ya, mangan jajan sing. Nek jenengan dahar nggih kula nderek. Ini pengajiannya dilereni nggih. Nggih, monggo kali diunjuk monggo Pak. Nggih, monggo. Teh wonten mboten Pak? Teh. Napa jahe wonten? Wonten nggih. Pripun?
nggih niki wong isyarat mawon nggih. Isyarat mawon nggih. Mboten usah dianu Pak, mboten usah digagas pun mboten. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi kata kunci yang kedua, ketika seorang hamba itu yakin bahwasanya rizki telah ditetapkan oleh Allah, nggak bakalan bergeser ke tempat orang lain, dia akan merasa tenang, sehingga dia tidak kemerungsung, juga dia tidak iri dengan orang lain. Lo geopo lo iri? Wong yo iri, rizkine ora pindah. Kalau ada orang yang iri, misalnya si A, miyange si A kok along, kemudian si B ora along, lalu B iri kepada A, apa kira-kira terus rezeki A pindah ning B Pak? Pindah boten Pak? Rezeki yo boten pindah. A tetap along meskipun kamu itu iri, dan kamu dapat dosa karena kamu iri kepada orang lain. Lho niku nelongso, ra entuk ganjaran, ra entuk rezeki, ora tambah penghasilan, malah justru mendapatkan dosa. Karena orang yang hasad itu penjahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa min syarri hasidin idza hasad. Mintalah pelindungan dari orang-orang yang hasad nalikane sedang hasad. Ya. Hasad niku biasanya Pak diberikan kepada siapa Pak? Orang yang satu profesi. Podo-podo wong miang, itu saling hasad. Makanya hasad niku tidak pindah ke tempat yang lain. Podo-podo guru, ya kadang saling hasad. Podo-podo karyawan saling hasad. Podo-podo pedagang yang saling hasad. Anehnya kita itu tidak hasad sama orang kafir. Jenengan nyawang wong Cina sugih hasad boten? Ya? Boten nggih. Tapi nek nyawang tanggane sugih lara ati boten? Kadang lara ati. Baik, padahal itu enggak bakalan membuat nikmat dia geser kepada bapak. Makanya tinggalkan hasad ini. Yang ketiga, niki kata kunci yang Masya Allah luar biasa. Yang ketiga ya, dieling-eling. Yang nomor 3, selalu melihat kepada orang yang nikmatnya lebih rendah. Lihatlah ke arah bawah, jangan lihat ke arah atas. Nek urusan dunia, jenengan disyariatkan untuk memperhatikan orang yang lebih rendah dunianya dibandingkan kita. Tapi nek urusan akhirat, perhatikan kepada orang yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan kita. Ya. Nabi SAW mengajarkan prinsip ini. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Pok nyawang wong sing sak ngisormu. Sampeyan duwe kendaraan apa? Alhamdulillah wis duwe motor. Duwe sepeda motor. Tanggamu lho deloken mong duwe sepeda. Duwe sepeda, alhamdulillah tanggane mong iso ning ndi mong mlaku ra duwe sepeda. Iso mlaku, tanggane ning dhuwur mbayang, wis boh ora iso apa-apa. Semua itu ada tingkatannya. Di atas bintang ada bintang, di bawah air laut masih ada yang lebih bawah. Sehingga nek jenengan nyawang munggah ora gaduk, malah kebentuk. Karena itu Nabi SAW sarankan, lihatlah ke arah bawah, jangan lihat ke arah atas. Karena kalau orang itu melihat ke arah atas, fawa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Nek kue nyawang sing ngisor, tidak melihat ke arah atas, itu lebih bisa membuat kalian itu tidak meremehkan nikmat Allah. Kadang nyuwun pangapunten ya. Niki urusan keluarga. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu kumpul karo koncone. Kemudian suaminya ikut gabung. Iki bojone iki bojone iki. Kadang ada sebagian ibu-ibu itu gini. Wah, bojone kono kok luwih enom, luwih seger, luwih ini. Ngeten nggih, Pak? Nggih. Jenengan ngate digerandengi ngoten. Bojoku kok wis tuwek, wis lara-laranen.
Nyambut gawe ra iso. Leres Bu, ngoten niku Bu. Ada nggak kayak gitu? Wonten nggih? Kadang ada seperti itu. Sehingga dia itu meremehkan suaminya gara-gara nyawang bojone wong liya. Akhirnya ketika sampai rumah, rasa hormat dia kepada suaminya jadi turun. Rasa cinta dia sama suaminya jadi turun. Isine mong nesu muring-muring karo sing lanang. Kenapa? Bar nyawang bojone wong liya. Leres Pak ngoten niku. Hah? Mboten teng mriki mboten enten ya alhamdulillah. Kadang juga suami seperti itu. Ketika dia kumpul kemudian lihat, wah, bojone kono kok sek kaya ngene sek. Nah, begitu sampai rumah ngefek dengan istrinya. Memberikan pengaruh kepada istrinya. Makanya jamaah dimulakan Allah, sebagaimana itu bisa terjadi dalam hubungan suami istri, itu juga bisa terjadi pada harta. Wis duwe sepeda motor ya. Nyileh sepeda motor tonggone kok enak iki. Ketika dia merasakan sepeda motor tetangganya itu lebih enak, dia lihat terus ke arah itu, akhirnya sepeda motor dia diremehkan. Ratau dirawati, kadang diremehkan. Makanya para ulama mengatakan seperti ini. Sikap manusia terhadap nikmat Allah itu ada 3 tingkatan. Cara manusia dalam menyikapi nikmat Allah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan sing nomor siji sing paling dhuwur, mensyukuri nikmat Allah. Walhamdulillah niki tingkatan yang bisa mendatangkan pahala. Tingkatan yang berada di bawahnya tidak mensyukuri nikmat Allah tapi masih menghargai. Sehingga dia bukan meremehkan tapi masih menghargai. Ini pertengahan. Tidak bersyukur itu Pak, pertengahan Pak. Ono sing luwih elek meneh. Napa niku Pak? Meremehkan nikmat. Nah, itu lebih jelek lagi. Nggih. Misalnya jenengan enggak ada yoga nggih. Duwe yoga 4 misalnya apa 5. Kabeh dikai yoga sing nomor sing bajeng diparingi, nomor kalih diparingi, sedaya diparingi. Lalu ada salah satu anak yang enggak terima, dia meremehkan pemberian orang tua. Malah ngerayah wae dulure. Kira-kira sing jenenge wong tua pripun, Pak? Muring-muring mboten? Nggih. Iki anak wis dikeki kok malah njaluk wae dulure. Kabeh wis didum kok malah njaluk wae dulure. Kurang lebih seperti itu. Demikian pula ketika Allah Ta'ala sudah memberikan kita rizki. Si A dikasih sekian, si B dikasih sekian, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau ada salah satu di antara hamba yang meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu lebih parah dibandingkan tidak bersyukur jamaah. Lebih jelek dibandingkan tidak bersyukur. Sebabnya apa? Karena dia selalu melihat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Mongkane urusan nikmat nyuwun pangapunten ojo ndangak. Sing leres pripun? Ndiluk. Karena kalau ndangak ndak kesandung. Ya. Dan orang seringnya seperti itu. Tapi kalau urusan masalah akhirat, nek iso jenengan ndangak. Kok bisa, Pak? Karena dalam masalah akhirat kita diminta untuk fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian dalam masalah kebaikan. Bersegeralah kalian dalam mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Masya Allah, alhamdulillah. Napa niki? Cai. Jenengan napa? Hah? Air putih, masya Allah, masya Allah. Nikmat saya lebih tinggi daripada nikmat jenengan. Hasad boten? Ya? Nek hasad boten kula unjuk lho niki. Ojo ndangak nggih. Ojo ndangak. Nek nyawang minuman diluk nggih, ojo ndangak. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Nek kaya ngene iki tambah dalu biasanya. Bismillah. Alhamdulillah. Apa meneh nek campur legen? Masya Allah. Kita lanjutkan.
Sampai mana tadi, Pak? Dilo. Sampai dilo. Nggak kesandung. Dalam urusan akhirat kita itu diminta apa? Lihat ke arah atas. Karena Allah perintahkan kepada kita, mari berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Berlomba-lomba dalam mencari ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk tujuan surga seperti ini seharusnya orang-orang itu berlomba. Jadi Allah kasih motivasi kita. Nek sing jenenge urusan akhirat ojo sampai kalah kalau liyane. Tapi kita kadang sebaliknya. Urusan akhirat mendahulukan orang lain. Kita melihat kepada yang lebih rendah derajatnya. Sampean kok gak Jumatan, sebelahnya malah ra salat 5 waktu. Lah kok bandingno kaya wong kaya ngono. Sampean kok sedekahe mong 100.000. Iki tanggoku sugih mong 50. Nek iso urusan masalah akhirat, bantingan. Lebih tinggi lebih bagus. Ojo sampai kalah. Dulu ada 2 sahabat yang dia selalu bersaing dalam kebaikan. Sinten, Pak? Abu Bakar kali sinten? Umar. Sampai suatu ketika pada waktu Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, monggo sing badhe nyumbang untuk kegiatan jihad fisabilillah silahkan. Pembukaan donasi untuk umum. Umar batin, kali ini aku nggak bakalan kalah dengan Abu Bakar. Tak gowo setengah tabungan. Setengahnya dunyane Umar itu digowo, Pak. Setengahnya ya. Dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini sedekah dari saya. Monggo diterima. Nabi SAW tanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa jawab Umar? Mithlahu, seperti ini. Yang aku tinggalkan seperti ini. Berarti piyambake sedekah pinten, Pak? Setengahnya. Setengah ditinggal untuk keluarga, setengah untuk nyumbang fisabilillah. Umar wis batin, mesti aku iso ngalahno Abu Bakar. Datang Abu Bakar, Masya Allah, menyerahkan hartanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo ditampi ya Rasulullah. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa? Apa jawab Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Masya Allah, saya tawakal kepada Allah dan Rasulnya, dan aku ajarkan kepada mereka untuk tawakal kepada Allah dan Rasulnya. Distorno kabeh. Umar mengatakan, sudah nyerah kalau lawan Abu Bakar. Itu dalam urusan akhirat. Maka nenek kurung jenengan wengenane wakaf pinten, Pak? Aku nyumbang 200.000. Wah, nek iso aku ya 2 yuta. Tanggane metu 200, kene metu 2 juta. Tanggane metu 2 juta, ya nek aku 20 juta. Masya Allah, 10 kali lipat. Itu kalau dalam urusan akhirat. Dan ini salah satu di antara cara agar kita bisa mengobati penyakit hasad urusan dunia itu tadi. Ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kamu melihat ada orang yang berhasil mengalahkan kamu dalam urusan dunia, ya, montore kok kalah apik, sepedae kalah apik, iki kalah apik, fanafishu fil akhirah, maka saingi dia dalam urusan akhirat. Insyaallah tahajudku ora kalah, insyaallah posoku ora kalah. Itu carane, Pak. Sehingga kalau ada orang yang menyaingi kita dalam urusan dunia, kata Hasan Al-Basri pripun? Kalahkan dia dalam urusan akhirat, biar kita tidak jadi iri kepadanya. Ya. Iku kok bar tuku kulkas, insyaallah tahajudku ora kalah. Tadi kulkas dilawan apa? Ayam niku hati. Kenapa? Karena dia tidak punya perasaan menginginkan itu. Insyaallah tahajudku ora kalah, insyaallah posoku tak tambah. Makanya nek nyawang tonggone bar tuku motor tambah poso, ya. Tonggone bar tuku kulkas tambah poso meneh.
Engko dadi poso bendino ya. Kere dhewe sak kampung maksudnya ya. Baik. Ini cara yang ketiga agar kita bisa meredam perasaan biar punya sifat qanaah. Perhatikan siapa yang lebih rendah, jangan perhatikan siapa yang lebih tinggi untuk urusan dunia. Nek urusan akhirat, nek ison jenengan menyaingi siapapun dalam urusan akhirat sebisanya. Dan jadikan urusan akhirat itu sebagai cara untuk bisa meredam urusan dunia. Kalah donya ini rapopo, sampaikan kepada anak-anaknya. Kene jong tak kandani. Nek koncomu iso kuliah, koncomu iso dadi sarjana, kowe mung dadi wong miyang, nerusno bapakmu. Tapi ora apa-apa, dadi wong miyang sing bertakwa. Masyaallah. Yang soleh bertakwa. Insyaallah muga-muga awakmu dhuwur swargane meskipun ning donya kalah jabatane. Karena yang lebih penting itu terkenal di kalangan penduduk langit meskipun tidak terkenal di kalangan penduduk bumi. Itu yang bisa membuat orang itu lerem atine, Pak. Tapi nek anak mau isine dimotivasi, kowe kudu dadi wong dhuwur, kowe kudu. Kadang stres niku anak. Nyuwun pangapunten lho ya. Mahasiswa itu banyak sekali yang stres sampai bunuh diri itu gara-garanya karena tekanan dari orang tua. Kemarin ya ada salah satu cerita dari rektor UII, Universitas Islam Indonesia, teng Jogja, Pak. Waktu wisuda ada mahasiswa yang lama dia nggak lulus karena orang tuanya selalu menekan pokoknya kudu yang ini. Akhirnya dia itu membuat surat palsu, undangan dari kampus diserahkan ke orang tuanya bahwa tanggal ini terjadi wisuda anaknya. Datang orang tuanya dari luar Jawa. Datang anaknya dari luar, orang tuanya dari luar Jawa. Naik pesawat, suami istri wis do seneng nganggo jas seragam. Duduk masuk di auditorium kampus, jenenge anake ora ono. Tanya dia kepada pengurus, "Kok anak saya enggak ada? Anak jenengan namanya siapa? Nomor mahasiswanya berapa?" Dicek, ora lulus. Kira-kira gimana, Pak? Wah, wis seneng-seneng, lara hati, kecewa. Dan banyak mahasiswa itu sampai stres. Kula nggak ada tonggo, nggih. Dia itu mahasiswa UGM. Putus kuliah, stres, sampai saya gendeng. Ya. Itu gara-gara itu tekanan kayak gitu. Makanya nyuwun tolong ya orang tua. Ini suara mahasiswa. Mewakili suara mahasiswa, mewakili suara anak-anak. Terlalu banyak tekanan dari orang tua kadang kurang bagus. Anak itu jangan terlalu dimotivasi untuk selalu sukses dalam urusan dunia. Deloken lho kancamu wis kaya ngene, kancamu wis kaya ngene. Itu perasaannya, Pak. Kadang kan dia sedih, aku ora iso kaya ngono. Nah, kalaupun dia kita lihat kok kayaknya sudahlah nek dipaksa ya wis ra iso. Kalau masih bisa dimotivasi silakan motivasi. Kalau masih bisa diajak untuk berkembang silakan diajak untuk berkembang. Tapi kok kelihatannya wah, iki anakku kok wis ketoke kok ora kuat nek di go munggah wis ora kuat. Sudahlah, berhenti sampai di titik tertentu. Dikasih tahu dia, sampaikan. Meskipun kamu bisa jadi tidak dapat sarjana, raiso kuliah, raiso kayak, muga-muga awakmu entuk surga sing dhuwur. Engko iso narik bapakmu ning dhuwur, ning swarga sing dhuwur. Dadi wong miyang bertakwa saged mboten? Saged mboten? Ya? Saged nggih? Pripun Pak Zamroni? Masya Allah, ini kok rencang kula nih Pak Zamroni ini rencang MI, Masya Allah. Piyambake termasuk teman saya yang istiqomah dadi wong miyang. Sampai saja Mas, Masya Allah. Dadi wong miyang yang bertakwa, selalu menjaga sholat 5 waktu, nalikane ning segara karo ngambat napa? Ngambat
selambar, ngambat jaring, karo ndres hafalan Al-Qur'an. Masya Allah. Nek iso gitu. Tapi nyuwun pangapunten ya, kadang tingkatan pendidikan di Paciran ini kan katanya wallahu alam rodok miring ngidul. Nggih, Pak. Ning Jarlor kok nek ana sarjana, Masya Allah, 1001 jarene. Sakniki ada perubahan ya. Sehingga dulu itu sing jenenge siswa kok rodok bagan, nah iki mesti jalor. Nggih mboten, Pak. Sampai sakniki. Mboten nggih? Mboten. Lah akhirnya saya jadi mikir kayak gini, wah berarti dhisik niki yang selalu tertuduh kok jarlor. Nek gak jarlor jarwetan. Jarang jar kidul. Yang berprestasi sing oleh ranking-ranking rata-rata nek gak jar tengah jar kidul. Lah iku kan sakno sing jarlor. Nah sekarang kita akan membalik suasana. Kabeh punya peluang. Yang namanya prestasi seperti ini hanya prestasi dunia. Dan manusia masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang punya potensi yang lebih tinggi, ada yang di bawahnya dan seterusnya. Sing paling apik sinten? Yang paling bertakwa. Tidak ada ayat yang mengatakan inna akramakum indallahi doktor. Sing paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah sing duwe gelar doktor. Pak Ustadz, surat apa ayat berapa Ustadz yang bunyinya kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada. Yang bunyinya gimana? Inna akramakum indallahi, sing paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah sing paling bertakwa. Dan nggak jaminan sarjana kok luwih sugih timbangane sing ra lulus SD. Leres mboten? Saya punya teman bos, dia itu bos Pak, karyawane kata gak lulus SD. Kula nggih gadah kanca lulus S2 ra entuk gawean. Niki sing keliru sing pundi? Apa kampusnya yang salah? Ada juga dokter yang lontang-lantung ra duwe gawean. Makanya sebenarnya masalah rezeki itu bukan kembali kepada status sosial, bukan kembali kepada gelar. Allah yang bagi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Baik, tapi bukan berarti wah ini kok ustadznya ngejak orang HP sing jenenge sekolah niku kan saya leres, sekolah niku saya belajar niku bagus. Bila perlu kita kasih motivasi kepada anak, raih cita-citamu setinggi mungkin. Tak dukung, wong tua niku dukung. Tapi nek ra iso ra kuat ya aja dipaksa. Sudah buat santai, hidup ini mengalir saja. Yang penting kowe dadi wong bertakwa dimanapun posisi kamu berada. Wallahu ta'ala alam. Pun cekap kata sih. Ini kebanyakan dari saya nih. Nggih, pun cekap nggih. Jenengan pun do ngantuk kata sih. Hah? Mboten. Nggih, niki tesih wonten sisa waktu. Nanti kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk memberikan masukan dan kritikan bagi saya. Nggih. Demikian, monggo. Pakai mikrofon Pak, napa pripun? Oh, ada? Wireless ada wonten? Nggih. Yang bawa mikrofon wireless sinten? Oh, satu di sebelah kanan untuk yang putra. Yang satu lagi di mana? Yang satu lagi di mana? Nggih. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, demikian pengajian tema yang disampaikan oleh Ustadz Amirul Bait. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa akan ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu, pada sesi pertama ini kami buka 4 pertanyaan, 2 untuk pria, 2 untuk wanita. Tolong yang megang mic, yang satu kasih, yang pria dulu, barangkali ada. Nah itu, yang utara tolong kasihkan kita. Awan, kasihkan sama. Mic-nya dipindah ke utara Mas. Kasihkan yang ya, bapak yang di sebelah utara itu. Masya Allah. 1 pertanyaan.
Satunya lagi. Yang dari laki-laki dulu. Siapa? Awan? Asim mau tanya. Oke ya. Sekarang kita persilakan untuk Bapak yang sebelah utara dulu. Tolong disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rejono. Kami sebagai seorang awam akan bertanya kepada Ustadz. Tadi Ustadz membahas tentang keadaan di surga, bahwa manusia di dunia ini ada yang punya istri satu, ada yang dua, ada yang tiga, bahkan ada yang empat, dan itu mungkin sunatullah dikerjakan lah. Yang saya tanyakan, bagaimana kondisi kalau semuanya masuk surga? Apakah suami istri itu kumpul, apa dipilih salah satu? Itu istri yang ada di dalam surga semua. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi Ustadz menerangkan tentang takdir manusia, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah atau diberi rezeki oleh Allah, itu ada yang menjadi kaya, ada yang miskin. Kemudian tentang berubah nasib. Berubah nasib, kalau melihat tahun-tahun 70-an bahwa manusia atau kondisi yang ada di desa-desa itu rata-rata miskin. Tapi dengan berubah nasib, kemudian bagaimana dengan ayat Al-Quran bahwa Allah tidak akan berubah nasib kecuali kamu itu sendiri yang berubah. Dan ternyata dinding lebih besar perahunya daripada orang paciran. Ini berubah nasib. Dan bagaimana ini dengan takdir Allah, kalau Allah itu menjadikan manusia itu miskin atau orang kaya kemudian berubah. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Tat, tahan dulu Tat. Satunya habis kali ya. Oh nganten, nggih, monggo. Ya, untuk tadi pertanyaan dari Bapak Arjano. Sekarang itu untuk dari Ananda Asim, mau tanya apa? Silakan, anakku. Enggak jadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pundi ingkang tanglet niki? Wonten suarane rano. Oh, Masya Allah. Ya. Aswanan Ustaz dari Belimbing. Ya. Bismillah. Kuliah teng pundi Mas Aswanan? Lulusan SMA Ustaz. Lulusan SMA. ISMA. SMA. SMA. Piyambake niki lulusan SMA, mboten kuliah nggih, Pak? Mboten. Tapi bos reyeng. Masya Allah. Nggih, niki bos reyeng niki. Mboten bos reyeng, Bos. Mboten Tat, pedagang mawon Tat. Jual beli ikan. Nggih. Masya Allah. Monggo. Tat, berkaitan dengan anggapan sebagian masyarakat yang banyak melakukan transaksi riba, mereka beranggapan kalau tidak seperti ini, dari mana kita dapat modal? Kalau tidak mengadakan riba, dari mana kita bisa beli mobil? Seperti itu, Tat. Nega utang bank, dari mana kita bisa dapat modal? Naam. Nega utang bank, kapan iso tuku motor? Naam. Kapan iso duwe oma? Ngeten nggih? Pun jawab? Nggih, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Masya Allah. Baik, saya ulang lagi.